Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Selvi Ziaul. Saya peserta orientasi P3K tahun 2026. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang rencana aksi perubahan, optimalisasi implementasi pembelajaran mendalam pada mata pelajaran PJOK untuk meningkatkan keaktifan, karakter sportif, dan hasil belajar peserta didik. Ya, di sini ada pun visi dan misi dari SDN 1 Kertasari, yaitu visi terwujudnya peserta didik yang gembira, gotong royong, empati, mandiri, kebinekaan global, infansi religius aktif. Misinya membudayakan sikap peserta didik terbuka dan inklusif terhadap perbedaan budaya, ras, dan nilai-nilai yang berbeda dalam lingkungan yang semakin heterogen. Membiasakan peserta didik untuk dapat memahami kondisi atau perasaan orang lain, sehingga timbul rasa simpati untuk saling tolong-menolong, harga menghargai, hormat menghormati. Membudayakan perilaku peserta didik bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan peserta didik berakhlakul karim dengan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Adapun latar belakang isu rencana aksi, saya sebagai seorang pendidik saya harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Saya sebagai guru harus membimbing dan mendidik murid sesuai kebutuhan zaman saat ini, di mana pembelajaran mendalam atau deep learning amat sangat dibutuhkan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern. Minat peserta didik semakin menurun, semua karena adanya handphone, sehingga anak-anak lebih senang main handphone ketimbang olahraga, sehingga minat berolahraga semakin rendah yang menjadikan siswa belum bisa sepenuhnya menguasai praktik yang ditentukan. Selain minat berolahraga yang menurun, minat membaca dan menghafal Al-Quran pun ikut menurun. Sangat disayangkan akibat dari kurangnya minat berolahraga dan kepedulian mereka pada lingkungan dan sesama pun menurun, seperti membuang sampah sembarangan, tidak disiplin pada waktu masuk sekolah, bullying, dan banyak lagi dampak negatif yang ditemukan di sekolah. Seperti halnya yang saya alami pada setiap kelas di SD Negeri 1 Kertasari, Kecamatan Meru, Kabupaten Cirebon. Semua yang tertuang di atas nampak jelas saya temukan pada semua kelas. Maka dari itu, kita perlu penanganan cepat agar peserta didik berubah menjadi lebih baik. Adapun maksud dan tujuan, yaitu mengoptimalkan implementasi pembelajaran mendalam pada mata pelajaran PJOK untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, lalu meningkatkan keaktifan peserta didik, menumbuhkan karakter sportif, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, meningkatkan hasil belajar peserta didik, mengembangkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam, menghasilkan perangkat pembelajaran yang inovatif. Ya, di sini pun ada waktu dan tempat. Yang pertama itu ada analisis kondisi awal, itu minggu pertama. Waktunya itu minggu pertama di SDN 1 Kertasari. Menyusun modul minggu pertama di SDN Negeri 1 Kertasari. Dan seterusnya. Di sini ada metrik rencana kerja dengan berdasar pada isu yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka sebagian ASN P3K guru dengan tupoksi mengajar di setiap kelas disusun rencana kerja selama kontrak sebagai berikut. Di sini ada rencana kegiatan yang pertama, yaitu koordinasi dengan kepala sekolah. Tujuannya
menyelaraskan visi pendidikan, dan membangun iklim sekolah positif demi meningkatkan mutu hasil belajar. Indikator pencapaiannya itu terwujudnya kesamaan visi, komitmen kebijakan, dukungan fasilitas, dan iklim sekolah yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran siswa yang berkesadaran, bermakna, dan kontekstual. Rencana yang kedua yaitu menyusun modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Tujuannya untuk merancang aktivitas jasmani dan yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan guna mencapai kebutuhan jasmani, penalaran moral, dan keterampilan sosial siswa secara komprehensif. Adapun indikator pencapaiannya itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam berfokus pada 4 aspek: kesiapan peserta didik, diferensial pembelajaran, keterampilan, dan autentik. Rencana kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis deep learning. Tujuannya memastikan peserta didik mampu menginternalisasi keterampilan gerak secara bermakna melalui pengalaman holistik atau menyeluruh. Indikator pencapaiannya, pembelajaran ini memastikan siswa menginternalisasi konsep gerak dan kesehatan secara menyeluruh. Rencana kegiatan yang keempat itu merancang pembelajaran berbasis deep learning. Tujuan kinerjanya itu agar siswa tidak hanya menghafal teknik gerak, tetapi menginternalisasi konsep secara bermakna melalui pengalaman langsung. Indikator pencapaian, tolak ukur keberhasilan guru dalam merancang pengalaman belajar yang menekan pada pemahaman bermakna, kesadaran penuh, dan suasana yang menyenangkan, bahkan bukan sekedar hafalan. Rencana kegiatan yang kelima adalah observasi keaktifan dan karakter sportif. Tujuannya yaitu mengukur tingkat partisipasi fisik siswa dan mengevaluasi internalisasi nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kerjasama aktivitas olahraga. Indikator pencapaiannya, kesiapan fisik dan mental, partisipasi gerak, inisiatif dan eksplorasi, fokus dan konsentrasi. Adapun karakter positif yaitu karakter sportif yaitu kejujuran, respek, kerjasama, dan bertanggung jawab. Rencana kegiatan yang keenam yaitu refleksi murid dan guru. Tujuan kinerjanya itu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas aktivitas fisik, memastikan pengalaman belajar bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, serta mengukur pencapaian karakter gerak, mental, dan sosial siswa. Indikator pencapaiannya proses metagnotif di mana guru dan murid mengevaluasi kebermaknaan aktivitas jasmani yang dilakukan. Rencana kegiatan yang ketujuh yaitu menyusun laporan aksi perubahan. Tujuan utama menyusun laporan aksi perubahan pembelajaran mendalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah untuk mendokumentasikan strategi guru dalam mentransformasi aktivitas jasmani menjadi pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid. Indikator pencapaiannya itu perencanaan bermakna, pelaksanaan berkesadaran, mindfulness, dan refleksi dampak perubahan. Di sini adapun kesimpulan, sebagai ASN P3 Guru Wilayah Kabupaten Cirebon, saya buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing, agar tercapai secara optimal banyak pembelajaran dan arahan serta motivasi yang saya dapatkan dalam penyuaraan rencana
aksi perubahan ini. Semoga pembelajaran yang saya dapat menjadi penyemangat saat saya melaksanakan tugas di instansi tempat saya mengajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan yang telah memberikan motivasi secara yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Terima kasih.